Pertama sekali bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Tahun sekian itu mendirikan masjid. Alhamdulillah ini dikunjungi oleh Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar beserta Bapak Kapolsek beserta jajaran. Alhamdulillah. Syukur rahmat yang tak tertinggal bagi kita sebagai jemaah masjid yang ada di dalam ruangan masjid pada hari ini. Selanjutnya salam semoga diberikan kepada baginda Rasulullah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat perjalanan beliau masih hidup di keimanan dan keislaman seperti kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana biasa atau itu kedatangan tamu. Alhamdulillah ini juga minta kepada beliau Bapak Kapolres untuk menyampaikan atau sebagai informasi khusus buat kita jamaah terutama bagi kita negara Kapage khusus di Lurahan kepada yang terhormat Bapak Kapolres kami persilakan dengan segala hormat. Jadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna al-amala mawjudun min jami'il hadithil Islam. Wa idza darbatal amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa sadaqatul Sadaqallahu alaihi wasallam karim wa kama qala Rasulullah masjid, para ahli ulama, asatid, tokoh agama, para tokoh pemerintahan, kali ada Pak Jorong, Pak Wali, ada biasanya Pak Ketua BPN, para tokoh adat, ampun imam, ibu-ibu golongan dua bersama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam yang kami muliakan, ini laporan Pak Imam. Ini kunjungan kami yang ke-165. Tuntutan masjid. Sedikit banyak Pak? Sedikit atau banyak? Sedikit banyak Bu, 165. Sudah banyak. Masjid-masjid di Tanah Datar itu jumlahnya 243. Masjid 243, musholanya 804. Jadi total semuanya 1047. Tidak termasuk yang wilayah-wilayah Padang Panjang. Ada Malalo, 10 Foto, Batipu Selatan itu masuk Padang Panjang. Kalau yang Tanah Datar 1040. Ini baru dapat 100. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit setiap subuh Pak. Iya. Alhamdulillah teman-teman ini berputar-putar. Yang pertama tujuannya cerita-cerita apa ya? Jadi Bu, cerita-cerita apa ya? Yang pertama ceritanya ini kita bersilaturahmi, ketemu sama warga, menjumpai penduduk asli bumi. Penduduk asli bumi itu ya salat subuh. Penduduk asli. Yang kedua Pak Imam, makanya ceritanya mau saya kasih AC gitu kan, kamar mandi dari dalam tuh. Supaya anak kemenakan Bapak Ibu atau Bapak Ibu masuk ke sana gitu. jangan seru. Tapi fakta Bapak Ibu, faktanya semakin banyak, semakin lama semakin banyak yang masuk penjara Pak. Masuk kos-kosan saya. Jadi nggak jadi dapat sumbangan saya ya. Mau nyumbang Bu? Ibu masih bingung Pak. Masih bingung. New awam. Oh. Tadi udah paham. Jadi kos-kosan saya Bu namanya penjara Polres Tanah Datar. Ada julujunya tuh.
Mau saya lebarkan, saya mau minta sumbangan sama ibu, boleh enggak? Boleh bu? Supaya anak kemenakan, ibu bapak masuk sana, boleh? Nah. Jadi boleh ya? Nyumbang ya bu ya? Hah? Oh, alhamdulillah. Jadi keberhasilan polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengusung penjara. Bu, bapak udah paham nih. Tugas polisi itu berhasilnya memenuhkan penjara atau mengosongkan penjara. Tapi faktanya sampai sekarang bu makin lama makin penuh. Kemarin yang terakhir ada emak-emak umur 35 tahun bawa narkoba, suami istri. Nah, saya kasih cerita bu ya. Semenjak Pak Kapolres di sini pak, itu sudah masuk 189 orang. Semuanya orang tanah datar. Agamanya semuanya Islam. Yang tidak bisa ngaji 2 orang pak. Yang 187 pinter ngaji. Nah, saya kasih cerita bu. Yang 177 sudah lulus pak, pindah kos. Ke kejaksaan sama ke pengadilan sama ke hutan. Pindah kos. Woi, prestasinya membanggakan pak. Saya kasih 6 teratas pak ya. 6 teratas, prestasi 6 teratas. Ranking 1 pokoknya memuaskan ya. Kumlot. Ranking 1 bawa ganja 27 kilo. Kalau dipakai buat rame-rame pak, satu kota Batu Sangkar kena semua. Nomor 2 bawa ganja 15 kilo. Yang nomor 3 bawa sabu-sabu 23 paket pak. Satu paket dipakai 30 orang. 23 kali 30 690. Satu jorong sini berapa bentuknya pak? Iya sekarang itu 690. Satu jorong selamat. Alhamdulillah. Nomor 4 anak-anak muda umur 17 tahun maling kambing 29 ekor. 29 ekor satu orang. Nomor 5 anak muda umur 15 tahun maling motor 4 biji. 15 tahun. Yang nomor 5 anak muda pak umur 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. 51 tahun anak muda 51 tahun. Ini 6 baru. Yang lain banyak, ada yang berkelahi, ada yang menipu segala macam. Lantas dalam pikiran saya ini ada sesuatu yang saya pikirkan pak. Kalau tidak salah nih, sebelum saya masuk sini pak dulu pak, ada namanya di sana tuh pokoknya mantap, ada kata-kata gini, adat bahasa di sarak bahasa di kita, betul pak? Ada namanya di sini pusatnya disebut dengan Luhak Nantuwo, betul pak? Kenapa disebut Luhak Nantuwo? Karena ada Sumpah Sati Bukit Marapalam, betul pak? Tapi kenapa banyak masuk penjara? Aneh nggak nih? Aneh nggak? Oh enggak aneh pak, biasa. Sekarang mah nggak biasa begitu. Atau gimana? Aneh apa enggak? Kalau menurut saya kok aneh nih pak. Yang nomor 2 ini masalah atau bukan? Bukan masalah saya pak, masalah yang masuk penjara gitu. Bu, masalah bukan? Pak, masalah bukan pak? Ya, masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres dan teman-teman muter-muter ini mau mengajak Bapak Ibu menyelesaikan masalah bersama-sama. Jangan cuma mudik aja Pak yang samu-samu Pak. Selesaikan masalah ini bersama. Mau atau tidak Bu? Mau atau tidak Pak? Insyaallah. Nah sekarang kita akan bicarakan ini masalah ini fenomenanya seperti apa. Yang kedua penyebabnya apa? Kan kita harus cari tahu asal muasal akar masalahnya apa kan gitu ya. Fenomenanya apa, penyebabnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya, solusinya apa, kan? Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Fenomenanya apa, penyebabnya apa, solusi masalahnya apa. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan. Yang pertama, fenomena itu tidak boleh, tapi sengaja dikerjakan. Jadi fenomenanya adalah masih adanya sebagian masyarakat tanah datar yang pikirannya dan hatinya masih dalam keadaan jahiliyah. Mudah-mudahan yang di dalam masjid, yang masuk masjid, hati dan pikirannya tidak dalam keadaan jahiliyah. Amin Allahumma. Amin. Buat kata Nabi, nggak usah pakai kata Pak Polisi Pak, nggak usah pakai kata-kata Pak siapa-siapa. Kata kita belum. Kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal roti. Kalau
Kalau baik dagingnya maka baik seluruhnya. Kalau buruk dagingnya maka buruk seluruhnya. Dagingnya namanya Bu, hatinya namanya apa dagingnya? Kolbu, namanya hati. Ibu nggak tahu nih, nggak ada pengajian Pak di sini Pak. Oh iya. Jadi nama dagingnya adalah kolbu atau hati. Hati tempat menyimpan apa? Hati itu tempat menyimpan agama. Kalau agama di sini Pak, berat ditinggal, ringan dikerjakan. Contohnya sholat subuh, berat tidak dikerjakan karena dipikirnya berat. Makanya agama itu harusnya ada di dalam hati. Berat tidak berat tetap dikerjakan. Jadi hati tadi tempatnya agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kolbu menyimpan agama. Sedangkan agama kata ulama kita, kata alim ulama, isinya ada 5. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah. Kalau hatinya buruk, agamanya pasti buruk. Yang 5 ini pasti akan buruk. Iman buruk, ibadah buruk, muamalah buruk, muasyarah buruk, akhlak akan menjadi buruk. Tapi kalau hatinya baik, maka agamanya baik, iman baik, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlaknya akan menjadi baik. Ada buktinya Pak? Ada. Iman, ibadah, muamalah. Saya ambil 2 ini. Kalau hatinya buruk, maka agamanya buruk, ibadah, muamalah buruk. Contoh, yang 189 tadi Pak, sebelum ditangkap polisi, sebelum ditangkap, rata-rata semuanya tidak pernah sholat. Inna sholata tanha. Iman buruk, ibadahnya buruk, akhirnya muamalahnya buruk Pak. Nyolong, mencuri, narkoba, berkelahi sama tetangga, cabul, muamalah buruk. Muasyarahnya buruk, sama satu kaum berkelahi, ya kan? Sama anak sendiri berkelahi dan lain sebagainya. Solusinya, cara menyelesaikannya supaya orang tidak jahat. Buat supaya orang-orang tidak berani melakukan perbuatan maksiat. Jauhkan mereka dari perbuatan fahsya wal munkar. Apa solusinya? Dibuat kembali ke masjid supaya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Balik ke surau. Bu, saya punya motor namanya Yamaha. Bengkelnya bengkel motornya motor Yamaha. Ketemu sama mekanik ahli mesin apa Bu? Pak? Mesin metik Pak. Mesin metik di bengkel Yamaha, ketemu sama orang yang pinter mesin manual, nggak jadi itu motor. Betul Pak? Motor saja treatmentnya, cara untuk menyembuhkannya harus pas, nggak boleh salah. Bagaimana dengan manusia yang berhati jahat, berbuat jahat karena tidak sholat, dibawa balik kemana? Dibawa kemana Bu? Bukan ke puncak Pato ya. Jadi Pak harus dibawa balik ke surau. Nah, makanya Pak Kapolres sama teman-teman ini muter-muter, Bapak Ibu, mau mengajak Bapak Ibu kerjasama bagaimana menghidupkan program setiap masjid kita yang jumlahnya 1047 tadi, 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Syaratnya 4%. Jangan ditinggal meskipun 1 orang. Dicatat namanya, ditempel kertasnya di pintu rumah. Ini yang wajib coblos. Betul Pak? Bu? Dikejar, disensus, door to door, diketok pintu. 100%. Yang kedua, orang partai boleh nggak membiarkan ibu tidak mencoblos partai mereka? Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya Bapak juga dikejar, ibu dikejar. Betul Pak? Pakai program namanya serangan fajar. Door to door, serangan fajar. Betul Bu? Sampai jam 3:30 subuh Pak Iman. Dibawain amplop. Betul Pak? Di sini amplopnya berapa Pak? Oh, itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tuh nyoblosnya salah, resikonya kecewa. Kecewa berapa tahun? 5 tahun.
Bagaimana dengan satu orang kalau misalnya mereka tidak sholat? Kecewanya berapa tahun? Kata Nabi, satu orang tidak sholat dengan sengaja, maka dia masuk neraka selama satu hukum. Satu hukum lama dan 80 tahun akhirat. Satu hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Maka satu hukum 80 tahun akhirat sama dengan dia akan kecewa masuk neraka 28 tahun, 28.800.000 tahun. Masjid 3, musola enggak, jorong sini Pak. Jangan jorong belakang. Masjid 3, musola 1, berarti 4. 4 ya? 4. Pondok ada masjidnya enggak? Pondok tuh pas aja ada. 4 masjid, musola 1. Berarti 5. 200 dibagi 5 Pak. Berapa? 40. Masjid bisa naik karena masjid, musola bisa turun. 200 dibagi 5 berarti 40. Nah, naikkan sedikit. Masjid 45 atau 50. Ya, 50 Pak ya. Musola turun 30 kan begitu. Sekarang kita ambil patokan 50. Jadi warganya harusnya masuk masjid 50 untuk masjid. 1, 2, kita hitung Pak, kita hitung kan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Pak. Itu yang jatuh gini. Kan rata-rata Pak. 50 dikurangi 8. 42 kemana Pak Imam? Kalau tidur itu sholat apa enggak? Baik sangka kan nggak boleh suuzon Pak. Baik sangka ya, sholatnya di rumah Pak. Jam 6 bangun baru dia sholat gitu ya. Kira-kira yang sholat di rumah berapa? Lalu terus bangun sholat di rumah dari 42. Atau masih ada yang menjadi relawan? Pertanyaan terakhir saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin kalau di Jorong ini seluruhnya sudah sholat? Saya balik pertanyaannya, kalau enggak. Pertanyaan saya balik. Apakah Bapak Ibu yakin masih adakah di Jorong ini yang masih tidak sholat? Kalau ada yang tidak sholat, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di Jorong Bapak ada penjahat. Inna sholata tanha. Ikhlas atau ikhlas Bu? Nazilah Allah mansur lil muslimin wal muslimat di Palestina, supaya saudara muslim kita tertolong. Yang jauh saja kita tolong. Padahal Bapak Ibu, sekarang kita berbicara masalah skala prioritas, mana yang harus terlebih dulu. Kalau orang Palestina kelaparan, tertembak, mati kena bom, mati, status matinya mati, mati syahid masuk, mati syahid masuk mana Bu? Tetangga kita jumlahnya 42 orang Pak, nggak sholat, mati, matinya mati masuk. Ada 2 orang tabrakan di motor di depan situ, jatuh, satunya dengkulnya lecet, satunya patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Yang patah tulang. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Pak, masuk surga? Bingung nih. Saya ulangi. Ada 2 orang mau mati, satunya mati masuk surga, satunya mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk neraka. Nah, sudah ditolong belum? Ada 42 orang yang pagi ini tidak sholat, mau masuk neraka. Ditolong enggak? Harusnya begitu. Bapak teriak-teriak Palestina, tapi Bapak Ibu harus lebih teriak-teriak, harus lebih bingung. Kalau ada satu warga di sini saja, satu saja yang dia tidak sholat, kecuali hanya dengan dijemput. Orang tahu nggak di sini ada masjid Pak? Orang lihat nggak kalau di sini ada masjid? Orang mendengar azan tidak? Tetapi kenapa tidak datang ke masjid? Bukan matanya yang buta, tetapi bukan telinganya yang tuli, tetapi ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Kereta api nanti ketabrak kereta, bisa? Tidak bisa. Pakai handphone, Mas, jangan di situ ya. Itu ada kereta api, jangan duduk di situ karena nanti ada kereta lewat. Tidak bisa karena buta dan tuli.
cara paling baiknya, cara paling pasnya, terbaiknya adalah dijemput. Itu pun ada teknisnya Bu. Yang pertama Bapak Ibu datang ke sana, betul? Yang kedua dielus-elus punggungnya, jangan langsung ditarik. Karena kaget dia kalau ditarik nanti mukul ibu, mukul bapak. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Saya ulangi. Kemudian masalahnya ketemu agamanya rusak karena tidak sholat. Yang ketiga cara menyelesaikannya adalah 100% dikembalikan ke masjid. Dikembalikan ke masjid dengan cara dijauhi. Yang keempat Pak, siapa yang harus mengerjakan menjemput Pak, door to door? Seluruhnya kita bertanggung jawab. Nabi, kalau Bapak Ibu tidak mencontoh apa yang dikerjakan Nabi, bahaya Bu Pak, bahaya. Kira-kira kalau kita sama Nabi berbeda ucapan, berbeda pikiran, berbeda doa, berbeda perbuatan. Nabi hari-hari berucap ummati. Nabi hari-hari berpikir ummati. Nabi hari-hari berdoa untuk ummati. Nabi hari-hari menangis untuk kita. Sekarang saya Bapak Ibu sekalian berdoa untuk apa? Piti. Menangis untuk piti, bergerak untuk piti, berpikir risau untuk piti. Nabi bilang ummati, kita bilang piti. Tanggung jawab kita bersama. Dua orang datang masuk masjid, ketemu sama Pak Imam. Pak Imam, saya tidak mau merusak masjid Pak, saya tidak mau memecahkan kaca, cuma satu saja minta izin, mohon diizinkan. Apa? Memotong tiang masjid. Potong. Boleh Pak Imam? Tidak boleh. Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Masjidnya roboh. Memang ini masjidnya Ibu? Bukan, ini bukan masjid saya, ini masjid kami. Kami bertanggung. Nabi sabdakan, siapa yang dia sholat dia menegakkan tiang agama, siapa yang dia tidak sholat dia merobohkan tiang. Pagi hari ini Pak Imam ada 42 orang yang sedang merobohkan tiang agama. Tanggung jawab siapa? Semuanya. Bukan tanggung jawabnya Pak Imam, bukan tanggung jawabnya Pak Gorin, bukan tanggung jawabnya wali, bukan tanggung jawabnya ustadz, bukan tanggung jawab Pak Jorok, tetapi kita semua bertanggung. Masalahnya ketemu, solusinya ketemu, siapa yang bertanggung jawab? Kita semua selesai. Ya Pak ya. Yang terakhir Bapak Ibu, balik ke surau. Balik ke surau punyanya orang mana Pak? Orang mana Pak? Minang. Anak di pangku, kemenakan dibanting, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surau. Pak, tidak ada Pak kamar mereka di dalam rumah. Mereka ini kamarnya ada di dalam. Kalau kamar mereka di dalam surau, harusnya pagi ini mereka di dalam surau. Di mana sekarang Pak mereka? Bu, di mana anak kemenakan? Katanya di dalam surau, kamarnya kok di rumah? Pak, mereka kami temukan di jalan-jalan, naik motor, balapan, mohon maaf, berbuat maksiat, akhirnya kami tangkap. Karena tidak ada di dalam surau awalnya. Harusnya kalau mereka ada di dalam surau, Bapak Ibu sekalian, mereka dapat pengajaran, mereka dididik, diajar oleh siapa? Oleh bapaknya, orang tuanya, oleh mamanya yang datuk, yang ulama, yang ustadz, oleh orang kampung. Diajari apa Pak? Yang pertama diajari agama. Agama itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua diajari faraid, ilmu-ilmu fikih, sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, wudhu dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, membaca dan menghafalkan. Yang kedua Pak diajari adat sama mamanya. Apa itu Pak adat Pak? Adat dan saban adat tak adatkan, adat diadatkan, adat istiadat Minang, diajari adat. Yang ketiga Bu, Pak diajari adab. Apa itu adab? Sopan santun, tata krama, patata patiti. Nah, kalau kamu ada orang satu hari lebih lahir duluan daripada kamu, tidak boleh kamu manggil kecuali dengan sebutan udah. Nah, kalau kamu makan nak, jangan kamu makan tidak pakai doa. Harus dengan doa supaya kamu bisa kuat beribadah. Jangan lupa nak, masih banyak orang yang tidak bisa makan. Sampai piringnya panas menjadi dingin. Kan gitu Pak ya? Diajari adab.
patata peti. Agama, adat, adab diajari di mana Pak? Di masjid, di surau, termasuk diajari silek, diajari goro, diajari menyelesaikan musyawarah lewat mufakat. Mereka sekarang belajar dari mana? Mereka belajar apa? Ini Pak, guru mereka sekarang ini namanya setan gepeng. Makanya rusak Pak Minangkabau Pak. Bu, rusak Minangkabau. Nih Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres sama teman-teman ini muter-muter Pak, nggak ikhlas rasanya, nggak rela rasanya kalau Minangkabau rusak. Meskipun saya bukan orang Jawa, bukan orang Minang Bu, saya orang Jawa Bu. Tapi karena sudah banyak makan lamang tapai, jadi dalam hati ini seperti sudah rasa-rasanya seperti orang Minang. Nggak ikhlas kalau adat Basani Sarak Basani kita belum tenggelam, terinjak-injak karena kelakuan kita sendiri. Teman-teman, bapak-bapak jemaah punya waktu, datang ke toko, beli bensin. Enggak, beli bensin berapa Pak? 15.000. Sambil dielus-elus begini. Sudah sholat belum? Sudah Pak. Di mana sholatnya? Di rumah. Di masjid lah. Biar kita makmurkan masjid kita. Beli gorengan, Pak, beli gorengan berapa? 10.000. Sudah sholat belum? Belum Pak. Sholatlah. Supaya kita selamat dunia akhirat. Sholatnya di masjid ya. Maghrib isya, Bapak daripada pulang, daripada bengong, daripada main game, Pak, putar-putar Pak, ketok-ketok, Assalamualaikum. Ayo, udah lagi mau isya, kita ke masjid. Lagi sibuk Pak, ya lanjut, pokoknya ke masjid ya. Wah Pak, susah Pak, pasti nanti kami ditentang. Nggak jadi masalah Pak. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, nah kalau untuk ibu gimana caranya? Kalau untuk ibu punya suami belum ke masjid, sementara jangan dikasih jatah, Bu ya. Bu, sementara jangan dikasih jatah makan, jatah tidur, jangan dikasih dulu, biar di masjid dulu ya Bu ya. Nah, terakhir Pak, yang penting kerjakan door to door. Yang penting kerja. Nabi Muhammad SAW Pak dulu belum mengerjakan door to door, umat tidak berubah. Begitu Nabi diperintah Allah untuk keliling-keliling door to door, baru umat berubah. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat berikutnya ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, baru Nabi door to door. Nabi ada, Nabi belum melakukan door to door, menjemput umat, maka tidak berubah umat. Baru ketika Nabi menjemput, baru keadaan umat mulai berubah. Yang kedua Pak, semuanya Pak, sampai mati. Yang ketiga, yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, menentang, ikut, jangan dipikir. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu berkali-kali datang kepada Abu Thalib, tetap kamu tidak bisa ngasih hidayah, karena yang ngasih hidayah itu Pak yang paling terakhir. Kerjakan, istiqomah, jangan berpikir insyaallah Pak ya. Jadi kalau sekarang ada 8, besok ada berapa Pak? 16. Kalau besok hari Selasa 16, hari Rabu ada berapa Pak? 32. Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolres bukannya sekedar muter-muter, silaturahmi tidak, tapi mengajak Bapak Ibu kerjasama. Apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan, kerjakan. Itu saja Pak. Kerjakan, istiqomah, jangan melihat hasil. Dijapui masyarakat masjid Pak ya, supaya masjid kita ramai. Pak menentang, nggak usah dipikir. Pak nggak mau ikut, nggak usah dipikir. Pokoknya Bapak kerja. Jangan menjadi penonton, menjadi pelaku utama. Insyaallah ya, Bu. Bu. Bingung saya kalau ibu diem aja. Itu saja mungkin dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sisi pribadi menjelaskan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.